Baik, saudara-saudara, kita ketemu lagi di perencanaan keuangan profesional. Hari ini kita akan membahas pengelolaan risiko. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami bagaimana manajemen risiko, kemudian prinsip dasar asuransi, kemudian peserta dapat memahami tentang asuransi jiwa, kelebihan dan kelemahan unit link, kemudian peserta dapat memahami tentang asuransi kesehatan maupun asuransi kerugian. Oke, kita masuk pertama dalam bentuk manajemen risiko. Nah, sebagaimana yang saudara ketahui bahwa hidup kita sehari-hari ini sebenarnya penuh dengan risiko. Ketika saudara berangkat dari rumah ke kantor, saudara menghadapi risiko kecelakaan, risiko sakit, dan macam-macam. Sehingga dalam hidup ini kita harus mengelola risiko tersebut. Nah, untuk mengelola risiko tersebut ada beberapa cara: menghindari risiko, menerima risiko, mengurangi risiko, atau mentransfer risiko ke pihak lain. Kalau menghindari risiko, misalnya terkait dengan risiko rumah. Nah, risiko rumah itu adalah kebakaran, kemudian kebanjiran, gempa bumi, dan macam-macam. Nah, katakanlah paling ekstrim kalau kita menghindari risiko, ya sudah, kita nggak usah punya rumah. Nah, kalau kita tidak punya rumah, otomatis kita tidak memiliki risiko gempa bumi, kemudian risiko kebakaran, risiko kebanjiran, dan sebagainya. Atau yang kedua, menerima risiko bahwa segala hidup ini, hidup, kemudian jodoh, harta, mati, semua di tangan Tuhan. Ya, kita terima saja risikonya. Nah, kita jalani dan tanpa melakukan perlindungan apapun. Atau kita bisa mengurangi risiko. Sebagai contoh, kita punya rumah, ada risiko kebakaran, maka kita pasang sprinkler. Sehingga apabila ada asap, segera air mengucur. Kemudian kalau kita keluar rumah, semua tabung gas kita copot, semua listrik kita matikan. Itu cara kita mengurangi risiko. Atau kita mentransfer risiko ke pihak lain. Nah, kita khawatir. Di rumah kita sudah mampu mengurangi risiko, tetapi tetangga kita itu tidak bisa mengurangi risiko. Sehingga bisa saja kebakaran di tetangga bisa merambat ke rumah kita. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, maka kita bisa mentransfer risiko ke pihak lain. Salah satunya adalah asuransi. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam tentang asuransi, maka kita lebih dahulu memahami tentang prinsip dasar asuransi. Nah, dalam asuransi, baik asuransi pada dasarnya ada dua, asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Nah, baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, ada beberapa prinsip yang relatif sama. Kecuali nanti kalau saya bilang beda, ini berbeda. Nah, yang pertama, insurable interest, kepentingan yang dipertanggungkan. Ya, jadi antara seseorang pemegang polis yang membayar polis dengan pihak tertanggung, nah itu adalah ada kaitan yang dipertanggungkan. Oke, contoh begini, yang tidak dipertanggungkan. Contoh begini, seseorang, katakanlah Joni dan Jana. Joni dan Jana ini sedang berpacaran. Kemudian Joni memutuskan untuk membelikan asuransi dengan tertanggungnya Jana, pemegang polis, dan ahli warisnya Joni. Nah, di dalam prinsip insurable interest, Joni dan Jana ini belum memiliki kepentingan yang dipertanggungkan. Nah, kepentingan yang dipertanggungkan itu harus ada backup hitam di atas putih secara formal. Sebagai contoh apa? Misalnya keluarga, ya. Bapak mengasuransikan istri, kemudian mengasuransikan anak, itu ada kepentingan yang dipertanggungkan. Perusahaan mengasuransikan karyawan, itu juga ada kepentingan yang dipertanggungkan. Tetapi kalau orang pacaran, itu tidak termasuk dalam kategori kepentingan yang dipertanggungkan. Kenapa? Karena bisa saja nanti dalam perjalanannya mereka putus. Dan ketika mereka putus, bisa saja si pemegang polis dan ahli waris ini melakukan kejahatan terhadap tertanggung. Yang itu bisa merugikan pihak asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua, utmost good faith, kejujuran sempurna. Ketika saudara akan membeli polis asuransi, maka saudara akan mengisi data, kemudian saudara akan diwawancara. Isilah dengan kejujuran. Oke? Seringkali orang menjawab tidak jujur. Contohnya ketika dia melakukan aplikasi pada asuransi jiwa. Ditanya, Anda merokok atau tidak? Dia tahu kalau dia menjawab merokok, biaya premi asuransinya akan mahal. Maka ditulislah, saya tidak merokok.
Nah, ini yang disebut tidak jujur. Dampak dari tidak jujur adalah bila mana terjadi resiko dalam 2 tahun, 2 tahun itu kita sebut contestable period, apabila Bapak Ibu Saudara meninggal di periode 2 tahun tersebut, maka asuransi bisa saja tidak membayar Bapak Ibu. Ya. Berbeda kalau sudah lewat 2 tahun, maka dia apapun yang terjadi perusahaan asuransi wajib membayar. Oke. Nah, apabila kembali kepada kejujuran sempurna, saudara mengatakan tidak merokok, padahal Anda merokok, kemudian dalam tempo setahun Anda meninggal karena kanker paru-paru. Nah, penyebab utama kanker paru-paru adalah rokok. Nah, perusahaan asuransi menemukan bahwa, loh, ternyata Anda meninggal kanker paru-paru, dibongkar paru-parunya ternyata hitam. Itu adalah mengidentifikasi bahwa Anda merokok. Berarti Anda waktu mengisi tahun lalu, itu mengisi polis asuransinya, isian SPA-nya itu, Anda tidak jujur. Maka perusahaan asuransi berhak untuk tidak membayar saudara. Yang ketiga, indemnitas. Ya, indemnitas ini artinya misalnya ini berlaku untuk perusahaan asuransi kerugian. Nah, misalnya Anda mengasuransikan mobil senilai 100 juta dan harga pasarnya kemudian terjadi kecelakaan, harga pasarnya juga 100 juta. Maka perusahaan asuransi akan mengembalikan posisi keuangan Anda sebelum terjadinya kecelakaan, yaitu Anda diberi 100 juta atau diberi mobil senilai 100 juta. Tapi bagaimana? Misalnya, ternyata saudara membeli polis asuransinya uang pertanggungan 100 juta. Akan tetapi nilai pasar mobil sekarang sudah turun, karena mobil pasti nilai pasarnya akan turun tiap tahun. Nilai pasarnya akan turun menjadi 80 juta. Maka yang dibayar oleh perusahaan asuransi adalah mengembalikan kondisi Anda sebelum terjadinya kecelakaan. Maka yang diganti adalah 80 juta, bukan 100 juta. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata nilai pasarnya 125 juta? Ini sangat jarang terjadi. Kenapa? Karena aset pasti terdepresiasi sehingga dia akan menurun. Nah, katakanlah dia naik 125 juta. Maka apabila terjadi kecelakaan terhadap mobil tersebut, yang diganti adalah hanya 100 juta sesuai uang pertanggungan. That's yang namanya indemnitas. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, subrogasi. Ini untuk juga pada terjadi asuransi kerugian. Ya. Nah, asuransi kerugian, subrogasi. Misalnya, mobil saya ditabrak oleh katakanlah seseorang. A, misalnya menabrak saya. Kemudian setelah saya cek, oh ternyata A ini saya kenal. Nah, karena saya kenal, mungkin tetangga saya bilang pada dia, sudah beres, mobil saya diasuransikan. Nah, terus saya akan klaim ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan tanya pada saya, siapa yang nabrak? Kejadiannya jam berapa? Difoto sama dia. Nah, kemudian mobil saya diperbaiki. Setelah mobil saya diperbaiki, bila mana pada saat tadi ketika saya diwawancara oleh inspeksi dari perusahaan asuransi, saya mengatakan saya kenal orang itu, alamatnya di sini. Maka ketika mobil saya sudah selesai, katakanlah tagihan perbaikannya 3 juta, saya cuma membayar 300, ya 300.000 yaitu on risk saya. Sementara 2,7-nya adalah dibayar perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi karena tahu penabraknya siapa, maka berdasarkan hukum subrogasi, perusahaan asuransi akan menagih ke penabrak saya. Oke. Jadi dia akan menggantikan kedudukan hukum saya untuk menagih kekurangannya, yaitu total semua yaitu 3 juta rupiah. Itu yang dimaksud subrogasi. Kemudian yang kelima, kontribusi. Kontribusi itu hanya berlaku untuk asuransi kerugian, di mana dalam asuransi jiwa tidak berlaku. Maksudnya apa kontribusi? Kalau asuransi jiwa, satu individu bisa saja membeli sampai 3-4 polis, katakan masing-masing 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Dia beli 3 polis. Ketika terjadi resiko kecelakaan bisa meninggal, maka 3 polis itu keluar semua. Si ahli waris mendapat 3 miliar. Itu kalau asuransi jiwa. Bagaimana dengan asuransi kerugian? Kalau asuransi kerugian, kita punya rumah, nilai bangunannya 1 miliar.
kemudian kita ambil di perusahaan asuransi A, uang pertanggungannya 1 miliar, B 1 miliar, C 1 miliar. Kemudian terjadilah bencana. Kemudian rumah saya rusak. Maka bukan berarti perusahaan asuransi A, B, dan C masing-masing mengeluarkan 1 miliar sehingga saya mendapat 3 miliar. Itu tidak benar. Maka yang terjadi adalah prinsip kontribusi. Berapa nilai kerugian yang saya alami, katakanlah 1 miliar, maka itu akan dibagi bertiga antara perusahaan A, B, dan C. Masing-masing menanggung sepertiga kerugian saya. Jadi yang namanya kontribusi. Kenapa kontribusi ini khusus berlaku untuk asuransi kerugian? Karena kalau tidak Anda bahaya. Semua orang nggak kerja, nanti kerjanya bakar-bakar rumah. Hari ini dia beli rumah senilai 1 miliar, kemudian diasuransikan di perusahaan A dan B 1 miliar, besok dibakar. Itu untuk mencegah yang namanya moral hazard seperti itu. Yang keenam, prinsip dasar asuransi adalah kita melihat proximate cause, penyebab utama dari suatunya risiko. Misalnya orang ketabrak mobil, kemudian sekarat, kemudian dia masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, dirawat oleh dokter, kemudian tiba-tiba dokternya nyuntik, langsung mati orangnya. Bukan berarti si dokter itulah penyebabnya, tetapi dilihat sebagai suatu rangkaian kejadian di mana yang berdampak paling dekat untuk menyebabkan suatu kematian. Tentu yang penyebab kematian utamanya bukan si dokter, tetapi orang yang menabrak tersebut. Ini namanya proximate cause. Maka setiap yang namanya asuransi ketika terjadi risiko, maka dalam tempo 60 hari, 90 hari, Anda harus segera melaporkan ke perusahaan asuransi karena dicari penyebabnya. Oke, penyebab terdekat risiko itu apa? Nah, sekarang kita masuk pada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa pada dasarnya dibagi 3 kelompok, yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa permanen, asuransi jiwa dwiguna. Oke. Nah, asuransi berjangka biasanya kita bedakan menjadi 3, annual renewable term, yaitu asuransi yang harus kita perbarui tiap tahunnya. Oke. Nah, karena kita harus perbarui tiap tahunnya, maka biasanya preminya tiap tahun akan naik. Kenapa naik? Karena usia kita bertambah. Kalau usia bertambah berarti risiko kita juga bertambah. Namun juga ada level term. Level term itu misalnya dikunci selama 5 tahun. Oke, selama 5 tahun saya akan bayar premi sekian. Nah, nanti kalau sudah jatuh tempo 5 tahun, tahun ke-6 preminya berubah lagi. Seperti itu ya. Jadi dia ada levelnya. Berikutnya adalah decreasing term. Nah, kalau decreasing term, ini jumlah premi yang dibayarkan relatif sama tiap tahunnya. Karena jumlah premi yang dibayarkan relatif sama, berarti uang pertanggungan manfaatnya tiap tahun akan semakin turun. This is decreasing term. Nah, jenis asuransi berikutnya adalah asuransi jiwa permanen. Nah, asuransi jiwa permanen ini dibagi 3. Asuransi jiwa seumur hidup, whole life insurance, kemudian universal life, dan variable life insurance. Nah, asuransi jiwa seumur hidup ini merupakan produk asuransi tertua yang sudah ada sejak dulu, di mana saudara akan menyetor premi 10, 15, sampai 20 tahun, kemudian Anda akan diproteksi hingga usia 99 tahun. Kalau saudara selama usia masuk sampai usia 99 tidak terjadi risiko, maka pada ulang tahun ke-99 saudara mendapat uang pertanggungan 100%. Ya. Nah, namun misalnya di tengah jalan saudara terjadi risiko meninggal, maka ahli waris akan mendapatkan uang pertanggungan 100%. Ini asuransi jiwa seumur hidup. Dan saya sangat menyarankan bagi saudara yang belum mempunyai asuransi, belilah asuransi jiwa seumur hidup. Ya, kalau masih muda boleh ke term life yang tadi, ya. Tapi kalau sudah berkeluarga, setidaknya saudara bisa wariskan untuk calon ahli waris saudara, istri dan anak saudara. Ya, belilah asuransi jiwa seumur hidup, nanti saudara akan dapat distribusi paid up edition. Ya, ada dividen tambahan dari uang pertanggungan saudara. Ya. Berikutnya adalah universal life, produk asuransi yang menjamin uang pertanggungan tetap sama dan sekaligus memberi tingkat suku bunga yang dijamin, seperti halnya produk whole life. Bedanya apa?
Nah, pada perusahaan Universal Life Insurance, perusahaan mendapat bunga lebih besar dari prediksi, maka kelebihan tersebut dapat diberikan pula kepada kita. Ya. Nah, berikutnya adalah variable life insurance. Variable life insurance ini bentuk asuransi di mana ketika terjadi kelebihan hasil pada asuransi, maka kelebihan tersebut akan ditanam pada reksadana. Nilai positif dari asuransi ini adalah kemungkinan tingkat hasil yang diterima dapat naik dengan drastis dibanding dengan whole life ataupun universal life insurance. Nah, tentu kerugiannya apa? Dari asuransi ini adalah sifatnya yang tidak dijamin. Nah, di Indonesia sendiri lebih banyak pada term life dan whole life insurance. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada yang namanya asuransi endowment, ya, endowment insurance. Nah, kalau endowment insurance, asuransi dwiguna, ini kita membayarkan premi sejumlah tertentu selama periode tertentu. Nanti bisa jadi perusahaan pada tanggal-tanggal tertentu mengembalikan sesuai persentase dengan uang pertanggungan. Ini paling banyak dipergunakan di asuransi pendidikan. Jadi Anda bayar terus selama 15 tahun, ya 10 tahun, 15 tahun, kemudian nanti pada tahun ke-6 saudara dapat 20%, tahun ke-9 dapat, tahun ke-12, tahun ke-15, dan seterusnya. Nah, ini banyak model untuk asuransi pendidikan. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah asuransi jiwa sebagai produk utamanya. Nah, asuransi jiwa sebagai produk utama ini boleh ditambahkan dengan produk tambahan. Nah, produk tambahan itu namanya rider. Nah, jadi rider adalah asuransi tambahan yang sifatnya menempel pada produk asuransi dasar. Saudara tidak boleh beli rider, tapi beli dulu produk utama baru ditempel rider. Nah, saya sangat menyarankan rider yang pertama adalah waiver of premium. Waiver of premium itu apa? Apabila terjadi resiko pada Anda, katakanlah cacat sehingga saudara tidak bisa bekerja sesuai dengan kompetensi Anda pada awal sebelum kecelakaan, maka semua biaya premi tersebut akan dilanjutkan oleh perusahaan asuransi. Nah, ini waiver of premium tidak mahal, ya. Yang kedua yang wajib ada yaitu ADDB, Accident Death and Disability Benefit. Apa maksudnya ADDB? Nah, apabila saudara mengalami suatu kecelakaan, ya, entah itu meninggal, entah itu misalnya cacat tangan, kaki, saudara akan mendapatkan uang tambahan. Ya. Jadi misalnya saudara membeli uang pertanggungan dasarnya, asuransi jiwanya 1 miliar. Kemudian Anda meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan itu bisa ketabrak mobil, bisa pasang lampu jatuh, bisa naik genteng jatuh, itu juga adalah kecelakaan. Definisi kecelakaan adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke? Nah, kalau terjadi seperti itu, maka selain uang pertanggungan dasar 1 miliar keluar, maka saudara juga akan keluar lagi 1 miliar. Jadi saudara dapat, ahli warisnya dapat 2 miliar. Dan biaya ADDB sangat murah. Oke? Jadi yang wajib saudara tambahkan ketika saudara beli whole life, ya, yaitu waiver of premium dan ADDB karena biayanya murah dan itu mengcover risiko bagi Anda. Nah, ada pula yang namanya hospital dan surgery. Hospital dan surgery ini biayanya sangat mahal, ya, dan ini sifatnya habis setiap tahun. Nah, ini akan mengcover bila mana saudara masuk ke dalam rumah sakit, ya, masuk dalam rumah sakit, kemudian operasi, opname baru di-cover oleh hospital dan surgery. Nah, hospital dan surgery ini bisa macam-macam, bisa indemnitas, bisa dibayar dalam bentuk cashless, ya. Nah, kalau yang indemnitas Anda diberi plafon-plafon tertentu, misalnya operasi besar sampai 20 juta, operasi menengah cuma 15 juta. Lewat dari itu Anda tanggung, itu indemnitas. Nah, namun juga ada yang sekarang menggunakan semua di cover, ya, semua di cover selama total tahunan tidak melebihi batas maksimum, ya. Nah, namun apabila saudara sudah mempunyai BPJS, maka saudara menambahkan asuransi jiwa saudara dengan HS, carilah asuransi jiwa yang ada COD.
COB, Coordination of Benefit dengan BPJS. Jadi nanti saudara kalau dananya kurang bisa saling mengcover antara BPJS dengan hospital surgery dari perusahaan asuransi swasta. Oke. Nah, untuk mengetahui besarnya uang pertanggungan, maka perlu dihitung terlebih dahulu. Uang pertanggungan itu adalah uang yang akan cair ketika terjadi resiko. Maka perlu dihitung terlebih dahulu human life value, harga diri seseorang, ya, kasarannya seperti itu. Setiap orang punya nilai-nilainya. Nah, itu berapa? Nah, di sini saya buat rumus. Human life value adalah kebutuhan hidup keluarga atau penghasilan tertanggung tiap tahun dibagi dengan tingkat hasil investasi dan tingkat inflasi yang telah kita harapkan, kita hitung. Contoh, Bapak Adi saat ini memiliki penghasilan 3 juta per bulan, kebutuhan hidupnya 2,5 juta, bila diketahui rata-rata tingkat inflasi masa lalu 7%, tingkat hasil investasi rata-rata setahunnya 11%, berapa nilai kehidupan Bapak Hadi yang akan pergunakan dasar untuk menghitung uang pertanggungan? Oke, kita lihat kebutuhan hidup per tahunnya berapa? 2,5 juta kalikan 12 berarti 30 juta. Berarti 30 juta dibagi 11%, investasi dikurangi inflasi 7%. Berarti human life value-nya 750 juta. Nah, 750 juta ini menjadi dasar kita untuk menghitung yang namanya uang pertanggungan. Jadi ketika kita beli asuransi, kita minta uang pertanggungnya 750 juta. Oke? Baik, untuk sesi pertama ini bagian asuransi kita hentikan, nanti kita lihat di video berikutnya.